hasil lab ini, benar-benar bersyukur. Saya tahu, jadi saya harus ngasih makanan yang benar-benar nggak dipantang, lebih terarah. Saya harus ngapain, makanan apa yang dilarang dan tidak gitu. Dietnya aku benar-benar disiplin banget. Alhamdulillah emang ada hasilnya. Oke, berikutnya adalah hasil tes rambut. Menurut saya nggak begitu ekstrim ya, kata dokter juga masih dalam wajar aman, tapi tetap harus dijaga, dikontrol. Tumbuh koloni Candida parasites dalam jumlah tidak terhitung. Seperti ini, jadi jamur-jamurnya kurang lebihnya seperti ini ya. Bentuknya tuh ada yang bulat, ada yang memanjang gitu, dan kita sudah tak terhitung gitu. Memang berarti emang udah banyak banget si jamur itu dalam perut anak saya gitu loh. Nah, terus ini adalah hasil tes rambutnya seperti ini. Hasil tes rambutnya ya. Tes rambutnya ini yang agak lama karena sama-sama dikirim ke US, dan waktu itu untuk ambil sampelnya si Sani ini nunggu rambutnya panjang. Nah, jadi saya agak lama juga untuk sharing ini ya, sharing tentang hasil lab ini gitu. Karena nunggu si rambut ini lama banget. Saya deketin ya. Hasil rambutnya ya seperti ini, toxic and essential element hair. Nah, ini ada aluminium, antimoni, arsenik, barium, beryllium, kadmium, lead, merkuri, magnesium, kalsium ya. Nah, kata dokter, hasilnya Sani ini masih aman, nggak ada ditemukannya racun-racun di dalam tubuh Sani. Nah, ini adalah prosentasenya seperti ini. Namun untuk mencegah biar nggak ada racun-racun logam berat atau racun-racun merkuri yang lainnya, jadi dijaga makanannya. Salah satunya adalah contohnya dengan tidak makan seafood kayak seperti itu. Untuk alat-alat masak juga diperhatikan biar nggak ada paparan-paparan logam gitu masuk ke dalam tubuhnya, misalnya dengan produk-produk aluminium atau apa ya. Ini adalah hasil tes rambut seperti ini, magnesium. Nah, kebetulan memang nggak ada translate-nya ya, kalau yang darah tadi kan ada translate-nya. Hasil rambut menurut saya nggak begitu ekstrim ya, kata dokter juga masih dalam wajar aman, tapi tetap harus dijaga, dikontrol, jangan sampai si racun-racun logam berat itu masuk gitu, dan grafiknya nanti jadi naik, akhirnya harus detok racun-racun dan sebagainya, dan itu akan lebih banyak lagi untuk pembuangan untuk detoknya ya. Pokoknya disiplin aja dietnya, stop untuk siput-siput enggak, karena itu mengandung merkuri, logam dan sebagainya. Mengandung merkuri, maaf kalau nggak sampai begitu ya. Alat-alat masak, termasuk alat-alat masak itu juga dijaga juga. Kalau bisa sih dianjurkan memang kaca ya. Selama ini memang saya udah ikhtiar ya, masak-masak untuk adik itu memang khusus alat-alat masaknya, bukan karena gaya atau apa, nggak ada sama sekali. Untuk anak-anak seperti ini adalah yang berbahan kaca gitu kan, karena ada paparan-paparan mungkin aluminium atau perabot-perabot yang digunakan untuk masak itu akan bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi makanya saya harus hati-hati banget gitu, jadi dijaga aja. Jadi rambut udah nggak begitu masalah ya, maksudnya tinggal di maintenance saja, jangan sampai ada merkuri masuk, ada paparan-paparan logam berat masuk, atau kena polusi-polusi kayak gitu. Jadi memang harus dijaga itunya untuk rambut. Oke. Nah, sekarang adalah yang terberat. Jadi ini adalah hasil lab Prodia pencernaan feses seperti ini. Saya buka ya. Nah, ini sebenarnya sih hasilnya memang cuma kurang lebih lama juga, karena pas pandemi juga, waktu itu lagi tinggi-tingginya si COVID ya. Jadi agak lama juga selesainya nih. Saya deketin ya kamera ya. Tes lab pencernaannya yaitu dengan mengambil sampel feses. Ini ada dua ya, dari Prodia dan yang dari UI. Ini saya bahas yang dari Prodia dulu ya. Seperti ini, yang Prodia itu nggak ada masalah sih, masih normal kata dokter. Dan berikutnya adalah yang ke laboratorium parasitologi klinik FKUI seperti ini ya.
jenis sampel feses langsung dibiarkan. Jadi si fesesnya itu dibiarkan begitu, dinampan, dibiarkan selama kurang lebih seminggu dan terus keluar hasil seperti ini, tumbuh koloni Candida parasites dalam jumlah tidak terhitung. Ini sudah dijelaskan oleh dokter dengan jelas banget. Saya juga sempat mendengarkan dan merekam di kepala ya. Seperti ini, jadi jamur-jamurnya kurang lebihnya seperti ini ya. Bentuknya tuh ada yang bulat, ada yang memanjang gitu. Dan kita beresin dulu katanya si jamur-jamurnya ini selama sebulan. Jadi biar si jamur-jamurnya itu benar-benar hilang. Jadi pencernaannya itu biar benar-benar bersih gitu. Jadi dikasih obat untuk jamurnya itu ya. Nah nanti ada efeknya. Ini Hexerer lain, efek dari si jamurnya itu bisa kalau pecah meledak gitu di dalam. Nah nanti efeknya bisa muntah, bisa diare dan lain-lain seperti ini. Jadi dibetulin dulu nih pencernaannya Sani. Curigaan saya selama ini terjawab sudah, memang benar ada di pencernaan dengan diakuratkannya hasil lab ini. Pantesan saja selama ini dia tuh rewel, kayak gelisah. Dia itu belum bisa mengungkapkan kalau perut dia itu sakit atau gimana ya. Saya selama ini saya itu menebak-nebak kalau udah pup dia itu normal, happy lagi, nggak ada dia tantrum, nggak ada apa. Ternyata masalahnya di situ. Dan penyebabnya itu bisa jadi ya karena itu tadi beberapa makanan yang dia alergi masuk gitu loh. Jadi dijelaskan juga mengenai proses makanan yang akhirnya jadi alergi ya, maksudnya yang seperti tepung, gluten, sugar, gandum, kasein kayak seperti itu, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna dengan baik akhirnya numpuk menjadi jamur. Kurang lebih seperti itu penjelasannya yang saya tangkap ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ke dokter. Jadi kesimpulannya yang terbesar dari masalah yang Sani hadapin ini ya, setelah melihat hasil labnya, kata dokter, big problemnya adalah di pencernaan. Ditemukannya si jamur tadi yang sudah jelaskan tadi, yang dia itu jumlahnya sudah tidak terbatas gitu. Karena kata dokter waktu itu kalau nggak salah biasanya keterangannya itu mungkin 1/50, 1/100, 1/1000, biasanya kalau nggak salah seperti itu. Nah ini yang tadi saya jelaskan tadi, itu tuh keterangannya sudah tak terhitung gitu. Memang berarti emang udah banyak banget si jamur itu dalam perut anak saya gitu loh. Nah terus ditambah lagi dengan selama ini saya memang ngerasanya dari dia bayi sampai sekarang gitu, memang masalahnya seringnya di BAB ya. Jadi BAB nggak lancar itu dari pas bayi itu dia maunya kan sering rewel, saya gendong aja gitu. Nah kalau dia belum pup gitu tuh belum enak, belum nyaman gitu. Nah ketika si dia rewel gitu, saya hanya menebak-nebak aja gitu, ini anak kenapa gitu. Jadi waktu-waktu masih di bawah 6 bulanan ya, jadi saya massage perutnya, massage I love you itu, terus saya kasih minyak telon. Nah nanti 2 jam itu dia terus pup. Nah dia terus lancar, maksudnya terus happy lagi gitu loh. Jadi setiap ngerasa dia belum beres gitu, belum pup gitu, memang gelisah gitu loh. Dan ternyata semakin kesini ke bawah-bawah kan alirannya akhirnya kan semakin dia tumbuh, dia jadi si jamurnya itu kan makin banyak mungkin ya, saking berkoloninya itu. Jadi makin rewel dan akhirnya apa, gangguan di motoriknya mungkin bisa jadi, kata dokternya gitu, gangguan di motoriknya karena aliran darahnya itu nggak lancar yang menuju ke otak atau kemana-mananya itu gitu loh. Saya selama ini memang sudah curiga dengan ada apa sih dengan perut anak saya gini. Cuma kan udah berbagai, kita kan konsul ke dokter, maksudnya kita periksa gitu kan. Ya biasa aja, paling dikasih antibiotik atau apa kayak gitu kan. Maka dengan analisa saya ada masalah dengan pencernaan dengan perutnya, diperkuat lagi dengan hasil lab ini. Jadi makin akurat, makin
makin percaya gitu, oh emang ada masalah dengan pencernaannya. Jadi jamurnya kan udah terlalu banyak koloninya itu, jadi harus dibereskan dulu ini pencernaannya gitu kan. Si jamur-jamurnya ini harus di berantas dulu lah istilahnya seperti itu. Dan memang prosesnya itu memang luar biasa banget gitu loh kan. Udah proses pembuangan jamur ya, maksudnya untuk kita ngilangin jamur itu udah dijelaskan oleh dokter kalau nanti akan seperti ini nih ketika kita minum si obat jamur itu gitu kan. Itu efeknya akan seperti ini dan luar biasa. Kita benar-benar di hari kelima anak saya benar-benar ngalamin efek itu, kita nggak panik karena kita sudah dijelaskan oleh dokter bahwa efeknya akan seperti ini gitu. Jadi efeknya sih macam-macam, cuma kalau anak saya yang dialami adalah si jamurnya itu kayaknya mungkin lagi proses di hari kelima itu si jamurnya mungkin mulai meledak gitu ya, pecah atau gimana. Jadi saat itu memang anak saya itu muntah parah, muntah itu dari jam 8 malam sampai jam 11, sampai dia lemes semua, makanan itu dari pagi sampai malam itu keluar semua berkali-kali. Jadi seperti dia dikeluarin kayak gitu si jamurnya itu sampai dia tuh lemes gitu. Tapi kita karena udah dapat bekal ilmu dari dokter tersebut, jangan panik, itu nggak apa-apa, itu adalah proses, memang keluar nggak tahu ya kita wujudnya seperti apa. Nah terus kita dikasih, kalau si jamur itu keluar kita disuruh konsumsi norit, jadi nanti si racun yang pecah itu dia diserap oleh si norit itu gitu kan. Ya udah alhamdulillah setelah hari itu setelah kejadian dia muntah-muntah itu terus ada sempet bukan diare ya, dia pup biasa tapi lembek gitulah, maksudnya enggak dia nggak masuk diare sih, biasa aja. Itu sempet 2 kali. Jadi yang pupnya biasanya nih 4 tahun saya berpengalaman dalam membersihkan pupnya anak saya. Nah itu tuh nggak bau lagi. Biasanya kan ya Allah bau tajam banget, dan sekarang itu nggak bau lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ya ada bau tapi nggak setajam senyengat sebelumnya begitu. Jadi memang kayaknya memang jamurnya itu memang banyak banget seperti itu. Ya Allah, memang namanya ikhtiar, gak ada salahnya ya kita. Semoga dengan ikhtiar ini anak saya bisa jadi tambah maju, tambah perkembangannya tambah bagus, dan tentu saja bisa berkembang normal seperti anak-anak yang lainnya. Amin. Begitu kurang lebihnya penjelasan saya tentang hasil lab Sani yang sudah dijalani dan juga sudah dipraktekkan harus apa dan bagaimana. Kurang lebih sebulan ini sudah mempraktekkan, cuma untuk yang pencernaan aja baru 2 minggu ini ya. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti akan saya update juga mungkin efeknya apa ya setelah saya menjalani diet gitu ke anak saya, karena kan sudah sebulan berjalan nih. Saya pengen share juga tentang progresnya anak saya gitu. Nanti akan saya share ya. Oh ya, bagi kalian mama atau para orang tua yang mungkin menemui atau kejanggalan-kejanggalan kepada anaknya, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter atau ke klinik tumbuh kembang anak atau ke psikolog, psikiater, seperti itu. Semakin cepat untuk kita konsultasi, kita semakin cepat mendapatkan penanganannya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.